Selamat berjumpa dalam Yakum Fellowship, minggu ketiga bulan Oktober 2023. Saya Pendeta Kristi dari GKJ Gondokusuman, Yogyakarta. Salam dari kami di Yogyakarta untuk seluruh warga Yakum dimanapun berada. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, warga Yakum milik Tuhan, untuk memulai minggu kerja, minggu ketiga bulan Oktober ini, kita akan dituntun oleh terang tema berpulih dan bermekaran. Untuk merenungkan tema itu, kita akan mendasarkannya pada firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita mempersiapkan diri di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah yang mengasihi kami, terima kasih atas berkat Tuhan. Kami telah memasuki minggu ketiga bulan Oktober ini, dan kami bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang hari minggu dan bulan yang telah kami lalui. Sekarang Tuhan, kami menyerahkan diri kami dalam tuntunan tangan Tuhan untuk memasuki minggu kerja yang baru. Kami mau dituntun oleh terang firman Tuhan, maka kami hendak mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mohon Tuhan memberkati, menyertai, sehingga kami bisa memperhatikan dan mengerti firman Tuhan, serta memegangnya dengan teguh menjadi tuntunan bagi kehidupan dan pekerjaan kami di Yakum milik Tuhan ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita baca dari kitab Amos. Amos pasal 9 ayat 11 sampai 15. Amos 9 ayat 11 sampai 15. Saya membacakannya dalam Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Amos 9 ayat 11 sampai 15. Pada hari itu, aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup retakan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti dahulu kala, supaya mereka menguasai yang tersisa dari bangsa Edom dan segala bangsa yang dinamai sebagai milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan segera menyusul penuai, dan pengirik buah anggur segera menyusul penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, dan segala bukit akan kebanjiran. Aku akan memulihkan keadaan umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang hancur luluh dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Tuhan Allahmu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang bersedia mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudari warga Yakum yang dikasihi oleh Tuhan, Amos adalah seorang yang menerima penglihatan dari Tuhan tentang Israel. Dia menerima penglihatan itu ketika Israel dipimpin oleh Raja Yerobeam. Jadi posisinya masih ada kerajaan Israel. Belum diserang, belum dikalahkan oleh Asyur. Tentu kerajaan Yehuda juga masih ada, belum masuk ke dalam pembuangan di Babel. Nah, dari itu kita bisa melihat bahwa Tuhan berbicara kepada bangsa Israel, menegur tentang kesalahan dan dosa mereka itu sejak awal, masih sejak mula sekali. Ketika Amos menyampaikan nubuat tentang hukuman bagi Israel, bagi bangsa-bangsa, bahkan termasuk tentang pemulihan yang tadi kita baca,
Penglihatan itu diterima saat Israel masih berdiri sebagai sebuah kerajaan. Apa artinya? Artinya Tuhan memberitahu. Tuhan tidak membiarkan umatnya berada dalam keterpurukan atau terus-menerus ada dalam dosa. Tetapi Tuhan memberitahu, Tuhan menegur, Tuhan mengingatkan sebelum itu terjadi. Tuhan menunjukkan ada hukuman yang akan mereka terima. Namun Tuhan juga tetap menjanjikan keselamatan, pemulihan. Dan yang namanya keselamatan, pemulihan, berarti apa yang hancur, apa yang rusak itu akan pulih kembali, akan baik kembali. Tadinya tatanan yang rusak akan menjadi tatanan yang baik kembali. Seperti yang tadi kita baca, ada waktunya tatanan yang rusak itu diperbaiki ketika orang-orang Israel mau bertobat. Nah, dari sini saudara-saudari warga Yakub yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya. Tuhan peduli betul. Maka kita bisa percaya kalau saat ini kita yakin, kita percaya bahwa kita bekerja di dalam pekerjaan Tuhan melalui Yakub ini, kita juga harus percaya, harus membuka diri bahwa Tuhan juga menegur kita. Bahwa Tuhan juga peduli dengan menegur, mengingatkan kita. Baik itu ketika kita jalan baik-baik saja, lurus-lurus saja, Tuhan peduli dengan terus mengingatkan supaya terus di tracknya, di jalurnya. Terlebih ketika kita melakukan yang tidak benar, mungkin ada kesalahan prosedur, ada pelayanan yang kurang prima, ada kesalahan di dalam pemrograman ataupun kebijakan. Tuhan pasti menegur, Tuhan pasti mengingatkan. Bukan karena Tuhan tidak sayang, bukan karena Tuhan benci, tetapi justru karena Tuhan mengasihi, justru karena Tuhan peduli, maka kita sebagai umat milik Tuhan, lembaga milik Tuhan, pasti diingatkan oleh Tuhan, ditegur oleh Tuhan supaya jadi baik. Maka yang bisa kita lakukan adalah selalu waspada, selalu bisa mawas diri, selalu bersedia melihat apa yang ada di dalam diri kita, apa yang sudah kita lakukan, yang baik dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Kalaupun ada yang kurang baik, kita dengan jujur mengakuinya dan kemudian memperbaikinya. Harapannya apa? Harapannya seperti janji tentang pemulihan Israel tadi. Mekar lagi, pulih, mekar. Israel yang hancur akan pulih. Bisa menanam anggur lagi, bisa menanam buah-buahan lagi, baik lagi kondisinya. Begitu juga kita, Yakub yang diizinkan turut bekerja dalam pekerjaan Tuhan. Kewaspadaan, kepekaan terhadap teguran Tuhan menuntun kita untuk pulih dan kemudian terus mekar membawa karya kasih Tuhan di dunia ini. Amin. Mari sekarang kita berdoa. Tuhan Allah yang mengasihi kami bersyukur untuk kesempatan kami bersama-sama melayani Tuhan di Yakub ini. Kami menyadari Tuhan di dalam kelemahan, ada saja kesalahan, kekurangan yang kami lakukan. Namun kami percaya Engkau peduli dan terus mengingatkan kami, maka Tuhan tolong kami. Mohon tolong kami untuk selalu mawas diri, melihat yang baik dan mempertahankannya, mengakui yang kurang baik dan memperbaikinya, supaya semua pekerjaan Tuhan tetap terlaksana, sehingga Yakub pulih dan terus mekar di dalam karya Tuhan. Kami serahkan diri kami sebagai pribadi warga Yakub bersama keluarga kami. Kami serahkan seluruh unit Yakub, kami serahkan yayasan dengan segala organnya.
juga kedua sinode, GKJ dan GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah. Mohon Tuhan terus memberkati, terus berkarya melalui kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Salam dari kami semua. Tuhan memberkati.